Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semua. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga anak bapak semua dalam keadaan sehat walafiat dan sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran kita, pembelajaran tema masih di tema 4, membiasakan hidup bersih dan sehat. Subtema 2, membiasakan hidup bersih dan sehat di sekolah. Sekarang kita sudah masuk ke pembelajaran 6. Materi yang kita pelajari pada hari ini, yang pertama, menjelaskan sekolah adiwiyata. Yang kedua, kegiatan bersatu dalam keberagaman di sekolah. Yang ketiga, pola bangun datar. Adapun tujuan kita mempelajari materi tersebut di atas adalah yang pertama, supaya siswa memahami apa itu sekolah adiwiyata. Yang kedua, supaya siswa mengetahui kegiatan bersatu dalam keberagaman di sekolah. Dan yang ketiga, supaya siswa memahami pola bangun datar dan mampu menyusun pola bangun datar tersebut. Baiklah anak bapak semua, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang sekolah adiwiyata. Mungkin anak bapak baru pertama kali mendengar istilah adiwiyata. Adapun yang dimaksud dengan adiwiyata yaitu penghargaan kepada sekolah yang bersih dan sehat. Jadi adiwiyata itu berupa suatu penghargaan. Sekolah adiwiyata adalah contoh lingkungan sekolah yang bersih. Agar menjadi sekolah adiwiyata, sekolah harus bersih, rapi, dan indah. Oleh karena itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah adiwiyata menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Biasanya terdapat taman-taman di halaman sekolah. Ada pohon rindang untuk berteduh. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Siswa diharapkan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itulah penjelasan tentang sekolah adiwiyata. Dan yang bisa mewujudkan sekolah adiwiyata ini adalah seluruh warga sekolah. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, cara menjaga pekarangan sekolah agar bersih dan sehat. Nah, untuk menjaga pekarangan sekolah kita tetap bersih, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Di antaranya, yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan di pekarangan sekolah. Yang kedua, menyediakan tempat sampah di area pekarangan sekolah. Yang ketiga, menyapu pekarangan sekolah. Ini bisa dilakukan dengan berkala, misalnya 3 kali dalam seminggu, ya, ketika sampah sudah terlalu banyak. Tapi kalau kita tidak membuang sampah sembarangan, otomatis sampah tidak banyak di pekarangan sekolah. Yang keempat, mencabut rumput liar yang ada di pekarangan sekolah. Kemudian yang kelima, membuat taman di pinggir pekarangan sekolah, misalnya di depan kelas. Yang keenam, menanam pohon di sekitar pekarangan. Ya, karena dengan banyaknya pohon itu, maka udara di sekitar itu akan terasa sejuk dan kita akan menjadi sehat. Yang ketujuh, pekarangan sekolah ditanami rumput, supaya anak bapak ketika bermain itu bisa menjadi lebih aman, atau juga bisa supaya pekarangannya tidak berdebu. Nah, itulah cara menjaga sekolah agar bersih dan sehat.
Oke, selanjutnya kita masuk materi kegiatan bersatu dalam keberagaman di sekolah. Pada pembelajaran sebelumnya, anak Bapak sudah mengetahui jenis-jenis kegiatan bersatu dalam keberagaman sekolah, seperti menyanyi bersama, menari bersama, belajar bersama. Kemudian kemarin ada juga piket kelas, ya, itu contoh-contoh kegiatan bersatu. Nah, sekarang kita lihat manfaatnya. Jadi manfaat kegiatan bersatu di sekolah itu diantaranya terciptanya kerukunan di sekolah. Kemudian sekolah menjadi damai dan tentram. Yang ketiga, mempunyai banyak teman. Yang keempat, terwujudnya sikap tolong-menolong antar teman. Yang kelima, terwujudnya sikap saling menghormati dan menyayangi. Kemudian selanjutnya, rasa persaudaraan makin terasa di antara teman-teman. Selanjutnya, tidak terjadi permusuhan dan perkelahian di sekolah. Nah, inilah beberapa manfaat dari persatuan di sekolah. Selanjutnya kita masuk materi pola bangun datar. Nah, kemarin anak Bapak juga sudah belajar bentuk-bentuk bangun datar berdasarkan jumlah ruas garisnya. Nah, sekarang anak Bapak bisa perhatikan gambar-gambar berikut, atau anak Bapak bisa buka bukunya di halaman pembelajaran 6 ya. Buka di halaman 98. Ya, perhatikan pola-pola barisan segi 4. Nah, ini semua segi 4. Ya, pola yang pertama ini segi 4, ini berbentuk persegi panjang dan ini berbentuk belah ketupat. Nah, ini disusun satu persegi panjang, satu belah ketupat, satu persegi panjang, satu belah ketupat sampai di sini. Ini pola pertama. Pola kedua, satu persegi panjang, dua belah ketupat, satu persegi panjang, dua belah ketupat. Itu pola yang kedua. Pola ketiga, dua persegi panjang, satu belah ketupat. Nah, dua persegi panjang, satu belah ketupat, dan dua lagi persegi panjang. Nah, sekarang memprediksi pola barisan bangun datar. Memprediksi ini berarti kita mengisi titik-titiknya ini dengan bangun datar apa. Nah, sekarang kita lihat gambar pola nomor 1. Yang pertama ini bangun datar 1, 2, 3, 4, 5, 6, segi 6. Nah, yang kedua segi 5, yang ketiga segi 4. Nah, ini yang keempat balik lagi segi 6. Ini segi 5, segi 4, berarti yang titik-titik ini tinggal kita isi setelah segi 4 apa? Segi 6. Nah, berarti anak Bapak gambar di sini segi 6 yang seperti ini. Kemudian titik-titik selanjutnya segi 5 seperti ini, dan yang titik yang ketiga berarti segi 4 ya, persegi. Oke, paham? Nah, kita lihat yang kedua. Ini segi 4 juga tapi berbentuk trapesium. Ada yang menghadap ke bawah, ada yang menghadap ke atas. Ini menghadap ke bawah, menghadap ke atas. Berarti anak Bapak tinggal mengisi titik-titik ini dengan setelah menghadap ke atas berarti menghadap ke bawah. Ini menghadap ke atas, ke bawah. Dilanjutkan sampai titik-titik. Begitu juga dengan pola nomor 3. Anak Bapak tinggal melihat pola sebelumnya untuk mengisi titik-titik ini. Bapak harap anak Bapak bisa memahami membuat pola bangun datar. Untuk tugas hari ini, yang pertama, mengerjakan latihan yang ada pada pembelajaran 6, halaman 94 sampai 98. Yang kedua, menulis rangkuman halaman 100 di buku tulis tema. Dan yang ketiga, mengerjakan soal latihan akhir subtema 2, halaman 105 sampai 101 sampai halaman 105. Selamat belajar dan tetap semangat ya, Nak. Demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.